kita mulai aja ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita lanjutkan materi hari ini dengan sedikit konsep dulu ya. Jadi kita sekarang akan lihat ini aplikasi Java ya. Jadi kalau kita bikin aplikasi Java, ini screen udah kelihatan kan ya? Hmm. Nah, jadi kalau aplikasi Java itu dia punya apa susunan ya yang sudah ditentukan dan lumayan rigid gitu ya, lumayan rigid artinya dia apa aturannya lumayan ketat ya. Nah, jadi kalau aplikasi Java itu misalnya di sini kita punya aplikasi ya, aplikasi apapun aplikasinya, mau aplikasi web, mau aplikasi desktop gitu ya atau yang jalan di background nggak pakai UI. Nah, di dalam aplikasi ini ya, ini nanti kita akan punya banyak package ya. Jadi di dalamnya sini kita akan punya banyak package. Nah, ini saya gambar yang gede dulu. Ini ada di dalamnya ada package gitu ya. Nah, kemudian package-nya ini nanti bisa banyak ya, bisa banyak. Sesuai dengan apa library atau mungkin kode program yang kita tulis, dia bisa banyak, bisa sedikit ya. Sorry. Berarti Pak Hendi bisa dibilang kalau suatu aplikasi itu satu fungsi itu memiliki satu package dan library gitu ya Pak. Iya, jadi di sini apa package itu ya kumpulan dari kelas-kelas lah, gitu ya. Jadi kita punya package. Nah, sini juga package juga ya. Nah, package-package ini bisa kita ini sendiri, bisa kita bikin sendiri ataupun bisa juga kita ambil dari third party apa yang sudah dibuatkan orang gitu ya. Nah, gini. Nah, kemudian di dalam package itu nanti kita punya yang namanya adalah kelas ya. Nah, jadi di dalam sini kita punya kelas. Hmm. Nah, di sini nanti kelasnya ada banyak ya dalam satu package itu. Nah, di sini juga bisa banyak kelas gitu ya di masing-masing package. Kelasnya juga bisa kecil, bisa gede. Nanti ukuran ininya ya apa jumlah baris kodenya tergantung nanti dari kita codingnya gitu. Mungkin ada yang beberapa baris saja, ada yang dia apa ratusan baris, ada yang ribuan baris ya nanti tergantung dari kita codingnya seperti apa gitu ya. Nah, ini yang kuning-kuning ini adalah kelas ya. Ini adalah kelas. Nah, kemarin package itu kan kita bundel ya, kita bundel ke dalam yang namanya jar gitu ya. Nah, jadi jar itu sebetulnya isinya ya ya apa banyak banyak kelas gitu ya, kelas dan folder. Nah, ini adalah jar ya. Ini juga menjadi jar sendiri ya. Nah, ini juga jar. Oke. Nah, selanjutnya di dalam kelas itu ada beberapa lagi isinya gitu ya. Jadi kelas member itu yang pertama adalah kita bisa punya konstruktor. Nah, konstruktor ini bisa satu, bisa dua, bisa banyak ya, terserah kita. Bisa juga enggak kita bikin gitu. Jadi ini opsional aja, bisa ada, bisa enggak gitu ya. Nah, di dalamnya ini adalah salah satu dari kelas member atau isinya kelas gitu ya. Nah, kemudian selain konstruktor, kita juga bisa punya yang namanya ini ya, yang namanya method ya. Method atau function, prosedur ya sama aja sebetulnya. Jadi ini apa tergantung kita belajarnya apa gitu. Kalau kita belajar prosedural bilangnya prosedur gitu ya. Kalau kita belajar functional programming bilangnya function gitu. Kalau belajarnya OOP kita kita bilangnya apa? Kita bilangnya method gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita juga bisa punya
yang namanya adalah ini apa? Variabel ya. Jadi di sini variabel atau properti. Properti ada yang kalau di apa? OOP kita bilangnya properti gitu ya. Atau kalau kalau yang lebih umum kita juga bisa bilang variabel gitu ya. Nah, jadi ini sama aja sebetulnya. Intinya dia adalah penyimpanan data gitu ya. Ini bisa properti variabel, method, function, dan sebagainya gitu. Nah, kemudian di dalamnya kelas itu kita juga sebetulnya bisa isinya kelas lagi ya. Nah, di sini kita bisa punya kelas di dalam kelas gitu ya. Nah, ini sebetulnya kelas biasa. Eh, Nah, tapi karena dia di dalam kelas ya orang bilangnya inner class gitu ya. Inner class. Tapi ya ini sih sebetulnya kelas biasa aja gitu. Nah, di dalam inner class ini ya nanti kita bisa punya ini lagi ya, bisa punya kelas member lagi seperti halnya kelas biasa gitu ya. Jadi di sini kita bisa punya constructor gitu ya. Kita bisa punya method gitu. Nah, kita juga bisa punya variabel gitu ya. Variabel. Nah, di dalam si kelas ini inner class. Sama aja ya. Oke. Nah, jadi kemudian di dalamnya method, ini mungkin saya bikin yang agak gede lagi. Dalamnya method ini, ya, kalau kita punya method di sini, method ya. Nah, di dalam method ini kita nanti bisa punya beberapa member lagi. Jadi dia di sini kita bisa isi dengan statement, ya. Bisa kita isi dengan control flow, ya intinya sih statement ya. Statement ini nanti bisa ada branching, ada looping, ya. Kemudian apa macam-macam lah gitu ya, branching, looping, control flow statement gitu ya. Nah, jadi intinya si method ini nanti isinya ada banyak statement atau perintah gitu ya. Nah, jadi kira-kira struktur aplikasi Java seperti ini. Jadi kita dalam menulis kode program itu harus mengikuti struktur yang ada gitu. Jadi seperti contohnya kemarin kalau kita lihat di sini ya, Halo Java. Ini kita tidak ada package-nya, berarti dia di luar ya, di luar atau di default package istilahnya, jadi package yang nggak ada namanya gitu ya. Tapi ini sangat tidak lazim sekali karena orang biasanya pasti dikasih package walaupun dia main class gitu ya. Nah, kemudian di dalamnya package ya, itu ada kelas. Kemudian di dalamnya kelas ada method, ini main ini method ya. Di dalamnya baru ada statement nih, statement ya, statement semua di sini. Nah, jadi kita tidak bisa menulis statement di sini misalnya. Nah, di sini ini error nih ya, ini tidak bisa jalan nih. Ini kalau kita jalanin nanti dia nah error nih, syntax error apa kurung kurawal expected gitu. Jadi dia mengharapkan ada kurung kurawal karena di sini apa ya dia adanya di luar gitu ya. Nah, jadi berbeda dengan kalau kita coding PHP atau Ruby atau Python gitu, kita bisa langsung nulis statement langsung di filenya gitu. Kalau di Java nggak bisa, jadi kita harus bikin kelas dulu minimal, walaupun nggak ada package, kita minimal bikin kelas dulu. Kemudian di dalam kelas kita bikin method. Nah, di dalam method baru kita menuliskan statement ini, ya, nah, seperti ini. Jadi ini tidak bisa, ya. Nah, demikian juga kita juga nggak bisa bikin method langsung ya. Nah, misalnya di sini, misalnya kita bikin public static void main misalnya. Nah, ini juga kalau kita compile nanti dia akan error ya. Nih, duplicate method, oke kita gantilah.
Nah, dia bilang di sini nggak bisa ya, syntax error on token. Jadi dia harus di dalam kelas gitu. Ini kita komen aja supaya bisa jalan. Nah, gitu. Oke, jadi ini susunannya harus kita patuhi gitu ya, harus kita ikutin. Nah, mungkin ada yang mau tanya dulu sampai sini, silakan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Andy, Ya, silakan, Pak. kalau jar-jar ini kan ibaratnya kan terpisah-pisah ya. Nah, kalau kita ekstrak atau di archive lagi menjadi satu jar gitu Pak, biar kumpulan ibaratnya biar jadi satu bundle itu bisa Pak. Bisa. Jadi nanti kalau mau jadi satu file, hasil akhirnya bisa kita masukin ke jar lagi. Oke, dan itu jalan ya Pak kalau kita deploy ke production gitu Pak. Jalan, jalan. Oke. Mm-mm. Oke Pak. Oke. Nah, ada lagi mungkin? Oke, kalau belum ada lagi, kita lanjut dulu ya. Nah, jadi ini adalah tadi strukturnya. Strukturnya apa? Ada aplikasi, kemudian di dalamnya ada banyak package, dalam package ada kelas, dalam kelas ada method dan sebagainya gitu. Nah, berikutnya kita perlu tahu ya untuk apa kita perlu tahu apa itu kelas, apa itu objek ya. Karena kalau kita belajar object oriented programming kan semuanya katanya everything is an object gitu. Sedangkan di sini kita bikin kelas juga. Nah, apa itu kelas gitu ya? Nah, kelas itu adalah apa? Gampangnya adalah kelas itu adalah tipe data bikinan sendiri ya, tipe data. Nah, jadi misalnya di sini kita biasanya kan kalau mendeklarasikan variabel, misalnya kita bilang misalnya int x sama dengan 10 gitu ya. Nah, ini adalah kalau kita declare seperti ini, sorry kita ganti warna biar jelas. Nah, misalnya kita tadi ini ya, int x sama dengan 10 gitu. Nah, maka di sini si 10 int ini adalah tipe datanya ya. Nah, tipenya ini integer, artinya dia cuma bisa menampung bilangan bulat gitu. Jadi nggak bisa diisi huruf, nggak bisa diisi angka gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, x ini adalah nama variabelnya ya. Nama variabelnya. Nah, kemudian 10 ini adalah isinya ya atau value-nya atau nilainya gitu ya. Value atau data yang kita simpan ke dalam si variabel X ini gitu ya. Nah, jadi ini value-nya. Nah, titik koma kan itu untuk menyatakan bahwa statement-nya sudah selesai, sama dengan ini namanya assignment operator. Jadi untuk mengisikan value ke dalam variabel gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, biasanya kita mendeklarasikan seperti ini. Nah, kalau misalnya kita menggunakan kelas, maka di sini kita membuatnya seperti ini nih. Misalnya kemarin ya customer C sama dengan new customer. Oke, nah gini ya. Nah, ini kita coba breakdown ya. Nah, ini adalah tipe datanya sama seperti tadi ya. Ini tipe datanya yaitu tipe datanya kelas customer. Kalau yang tadi kan tipe datanya integer gitu ya. Nah, kemudian yang C ini adalah namanya. Namanya ya. Nah, kemudian yang ini adalah value-nya ya, value. Jadi kita isi si variabel yang namanya C ini, tipe datanya customer, kita isi dengan data yang dihasilkan dari new customer. Nah, value-nya ini kalau yang di sini ini adalah hmm, hasil dari kita menjalankan konstruktor gitu ya. Hasil return dari konstruktor.
Nah, seperti ini gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas konstruktor. Nah, sekarang kita bahas dulu kelas dan objek gitu ya. Nah, kita kembali ke contoh yang tadi ini ya. Jadi kalau kita punya tipe data, satu jenis tipe data, misalnya int tadi, maka si integer ini kita bisa jadikan banyak variabel gitu ya. Misalnya di sini kita punya variabel x gitu ya. Variabel x isinya itu tadi adalah 10 gitu ya. Kita masukkan value 10 ke sini. Kemudian kita punya variabel lagi y, misalnya di sini kita isikan value 23 gitu ya. Nah, ini kita masukkan data ke sini. Ada variabel lagi misalnya z gitu ya. Kita isikan 152 gitu. Kita masukkan ke sini. Nah, jadi ini adalah apa dari satu tipe data integer ini kita bisa punya banyak variabel, banyak data yang tipe datanya integer dan isinya beda-beda gitu ya. Nah, sekarang kalau kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan si objek tadi ya, objek tadi. Jadi misalnya di sini kita bisa punya ini ya, bisa punya kelas customer ya. Nah, customer ini adalah kelas ya. Kelas ini kita bisa punya banyak ini. Misalnya di sini kita punya C1, kita bikin lagi customer C2, bikin lagi customer C3 gitu ya. Nah, di sini. Nah, untuk C1 ya. Nah, gini ya. Kita bisa punya banyak objek ya. Objek atau variabel dengan tipe data customer ya. Nah, ini kita bikin seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat contoh coding kemarin ya, customer.java, customer ini dia punya ada nama dan ada email ya. Jadi di sini dia ada isinya nih. Isinya misalnya yang pertama adalah nama ya. Misalnya namanya Andy misalnya. Kemudian di sini namanya isinya adalah Dania misalnya. Kemudian di sini ada nama misalnya di sini apa value-nya misalnya Adli gitu ya. Nah, gini. Jadi di sini ada tiga variabel berbeda, tiga objek berbeda yang dia tipe datanya sama-sama customer, tapi isinya beda-beda ya. Di sini value yang dia simpan atau data yang dia simpan itu berbeda-beda gitu. Nah, jadi apa? Kita bisa simpan data yang isinya beda, tapi jenisnya itu sama gitu ya. Nah, di sini ini kita nanti akan punya istilah ya, istilah. Di sini istilahnya adalah kalau yang ini kan tadi namanya kelas ya. Kelas. Nah, ini kelas. Kalau yang ini namanya instance ya. Namanya instance di mana ya? Oh, sini deh. Atau objek ya. Nah, ini yang tiga ini namanya instance atau objek. Yang ini namanya kelas. Nah, ini namanya tipe datanya ya. Yang ini namanya variabel. Nah, ini juga sebetulnya si instance ini, si objek ini juga sebetulnya adalah kita simpan ke dalam variabel juga. Jadi ini bisa kita sebut juga variabel sebetulnya. Nah, gitu ya. Ini kelas ini bisa juga kita sebut dengan tipe datanya. Ya. Oke, nah di Java ini dia adalah strongly type language ya. Strongly type language artinya kalau kita bikin variabel di sini, maka kita harus mendeklarasikan tipe datanya ya. Tipe datanya harus kita deklarasikan sehingga nanti si variabel ini tidak akan bisa diisi tipe data yang lain. Jadi misalnya di sini kita deklarasikan integer ini x ini tipe datanya integer, maka kalau kita isikan di huruf ke sini maka dia langsung error, nggak bisa di-compile gitu ya. Nah, demikian juga di sini kalau kita bilang C1 ini customer, maka kita nggak bisa kasih kita isi data 5 misalnya. Nah, nggak bisa karena 5 itu integer, sedangkan dia mengharapkan harusnya diisi dengan data customer gitu. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi di sini harus dideklarasikan, kemudian baru dikasih nama variabelnya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin?
Belum, Pak Endi. Belum ya? Masih Oke, kita pertanyaan. lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya ya, karena kita di sini kan kita udah belajar ya, di sini ada kelas, ada instance ya. Nah, di dalam kelas ini kita juga sebetulnya punya punya ya bisa menyimpan variabel. Misalnya, contohnya di sini kita bisa simpan variabel misalnya jumlah ya, jumlah customer ya. Oke, di sini kan nama variabelnya nama ya dan email ya. Di sini kita punya nama dan email nih. Ada email. Nah, emailnya apa terserah. Di sini juga ada email. Nah, nanti kita akan membedakan antara yang ada di sini, ini kita sebutnya dengan istilah instant. Oh, ini kurang jelas ya. Instance variable ya. Nah, yang ini adalah instance variable. Ya, maksudnya apa? Maksudnya variabel ini dia melekatnya itu kepada masing-masing instance. Jadi isinya antara variabel instance yang ada di C1 itu beda dengan instance variabel yang ada di C2. Di sini namanya ND, di sini nama variabelnya sama-sama nama, tapi dia value-nya beda. Ya, di sini juga variabel nama juga, tapi isinya beda gitu. Nah, jadi di sini ini disebut dengan instance variable karena si value ND ini melekatnya ke instance C1. Value Dania melekatnya ke instance C2 gitu. Jadi dia punya tempat penyimpanannya masing-masing dan tidak akan tercampur gitu. Nah, sedangkan kalau yang jumlah ini, misalnya kita tulis jumlahnya 10 ya, ini kita bisa deklarasi di kelasnya, ini menjadi miliknya kelas gitu ya. Nah, ini disebutnya kalau di bahasa pemrograman Java, ini istilahnya adalah kelas variabel ya, atau atau static variable ya. Nah, jadi nanti di sini kita akan sering menemukan istilah static ya. Ini contohnya yang kemarin aja kita sudah punya ini ya method main ya, method main. Nih, public static void main. Nah, main ini karena dia static, maka dia miliknya si kelas gitu ya. Nah, jadi dia miliknya kelas bukan miliknya instance. Nah, apa bedanya ya? Bedanya ya karena dia miliknya kelas, kemudian di sini kita punya masing-masing instance yang dibuat dari kelas ini, maka nilai si jumlah ini akan di-sharing ke seluruh kelas. Jadi kalau di sini kita set misalnya jumlah sama dengan 5 misalnya, jumlah sama dengan 5, misalnya di sini kita kasih value 5, maka di sini jumlahnya juga akan menjadi 5. Di sini juga kalau kita cek isinya 5. Di sini juga 5 gitu ya. Nah, jadi nilainya sharing di semua instance yang dibuat dari sini. Dan kemudian karena kita pasti punya kelas ya. Begitu kita deklarasikan, maka kita akan punya kelas. Nah, tapi kalau kalau instance ini kan belum belum tentu kita gunakan gitu. Jadi artinya bisa jadi kita belum punya instance C1, C2, C3 gitu. Karena ya instance ini kan kita kita buat kalau dia dibutuhkan gitu ya. Nah, kenapa kita butuh instance ya karena kita pengen menyimpan nilai tadi dengan isi yang berbeda-beda tapi nama variabelnya sama gitu kan. Nah, jadi belum tentu kita butuh instance. Nah, sehingga untuk memanggil si static variable ataupun static method ya. Jadi method itu nanti ada yang static juga nih ya, bukan cuma instance method. Eh, kita tidak perlu membuat objek dulu. Jadi bisa langsung dipanggil dari kelasnya. Misalnya customer titik jumlah sama dengan 5. Nah, itu bisa gitu ya. Nah, jadi itu bedanya antara statik ini ya. Statik dengan instance ya. Kalau instance itu ya mengacunya ke masing-masing objek atau masing-masing instance. Kalau statik itu miliknya kelas gitu, terasosiasinya dengan kelas gitu. Nah, ini nanti sepanjang jalan coding nanti kita akan lihat lagi sih. Maksudnya akan sering ketemu gitu. Jadi nanti kalau kalau seandainya ketemu ini, oh artinya itu gitu ya. Oke.
Nah, sampai sini ada pertanyaan mungkin?